industri asuransi dan reasuransi itu kan memang pondasi utamanya itu trust, kepercayaan. Jadi semua berawal dari janji. Kepercayaan itu aset paling penting yang harus kita jaga bareng-bareng nih di industri ini. Jadi oleh karena itu transparansi di sini nih, di industri ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Halo Sobat Rio semua, ketemu lagi di Rain Podcast, persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Ketemu lagi sama saya, Dwi Nirastu Ahnita. Pada episode kali ini kita akan bahas salah satu prinsip asuransi, yaitu Atmos Good Faith. Tapi di sini tentunya aku nggak sendirian aja, di sini kita udah kedatangan tamu dari salah satu pakarnya dari, nanti biar beliau memperkenalkan diri sendiri, ada Mas Aryudo. Halo, saya Yudo, sekarang berposisi sebagai underwriter properti di Indonesia Re. Oke, Mas Yudo, selamat datang di Rain Madini. Podcast. Baru pertama kali ya, Mas? Iya, Gimana? pertama kali. Agak Kayaknya tegang ya? banget. Jangan tegang, Mas. Pada episode ini kita akan bahas mengenai Atmos Good Faith. Ya, mungkin sedikit refreshment ya. Atmos Good Faith itu kan salah satu prinsip dari asuransi, di mana si calon tertanggung itu harus menyampaikan secara sukarela untuk segala fakta-fakta material ya, utamanya baik diminta ataupun tidak kepada si calon penanggung itu ya. Benar, Mas Yudo? Betul. Jadi intinya Atmos Good Faith itu mengharuskan kedua belah pihak, baik itu tertanggung maupun penanggung untuk saling mengungkapkan informasi Betul. mengenai terutama terkait dengan subject matter of insurance-nya secara jujur dan sesuai kondisi apa adanya. Yes, jujur, secara lengkap dan secara terbuka ya, dengan kesadaran sendiri gitu. Mau diminta mau enggak memang harus saling terbuka gitu. Kenapa sih harus saling terbuka? Karena mungkin yang namanya asuransi itu kan kita nggak jual barang ya, Mas ya. Kita kan kayak jual apa, ibaratnya jasa lah gitu ya, suatu. Jadi memang asasnya benar-benar kepercayaan gitu antara kedua belah pihak gitu. Makanya mungkin di dalam proses negosiasi itu prinsip Atmos Good Faith jadi sangat penting gitu. Informasi yang dimiliki baik tertanggung dan penanggung harus sama. Betul. Nggak boleh ada istilahnya apa, asymmetric information. Betul. Itu nggak boleh. Ya, dan yang lebih tahu sama si subject matter of insurance itu kan pasti si tertanggung kan, Mas ya. Jadi kayak si penanggung pasti kalau misalnya nggak di-declare sama si calon tertanggung itu kan dia nggak akan tahu. Jadi memang pada dasarnya memang harus si fakta itu ya diungkap oleh si tertanggung. Gimana supaya semua informasi itu tadi itu sama rata ya, apa simetrik. Bagus juga istilahnya. Tidak terjadi asymmetric information. Ya, jadi harus benar-benar jadi fair gitu. Informasi dari si risiko atau si subject matter of insurance itu jadinya sama, berimbang antara si penanggung dan tertanggung. Jadi ketika penanggung dapat informasi pun, ketika melakukan proses underwriting, kita pastikan mempertimbangkan berbagai informasi yang ada. Jadi informasi yang diterima yang dimiliki oleh underwriter sesuai dengan keadaan yang aslinya, sehingga keputusan underwriting yang diambil pun tepat sesuai sasaran. Ya itu berarti info-info itu material fact-nya ya, Mas ya. Betul. Jadi memang semua informasi yang memang berkaitan terhadap assessment underwriter tadi yang mempengaruhi keputusan si underwriter itu gimana sih dia menilai si suatu risiko yang akan dipertanggungkan ini. Nah kan Mas Yudo ini tadi di fakultatif ya, Mas ya? Di fakultatif reasuransi umum. Betul. Nah kalau di fakultatif sendiri kan dia risk by risk ya, misalnya berarti kan lebih dekat sama risiko polis itu sendiri kan. Maksudnya ya karena dia individual risk, mungkin lebih dekat nih kaitannya sehari-harinya nih sama polis dari tertanggung. Bisa cerita nggak, biasanya itu Atmos Good Faith itu kalau di polis tuh biasanya kayak gimana sih penerapannya gitu? Sebenarnya kalau di depan artinya tertanggung ke penanggung ini, ke asuransi, atau kalau dari sisi kita itu ke seeding company ya sebutannya di kita itu. Tertanggung ini harus menyampaikan segala informasi yang ada, mulai dari misalkan dari suatu bangunan, dia harus menyampaikan bangunan ini
penggunaannya untuk apa, barang yang di dalamnya apa aja. Terutama terkait penggunaan, karena kalau misalkan terutama di risiko industrial itu kita punya kode okupasi yang berbeda-beda dan itu menentukan rate yang berbeda-beda. Karena kalau di class of business property seperti yang kita tahu semua itu rate diatur OJK sesuai okupasinya atau penggunaannya. Jadi penggunaan bangunan properti aset itu sendiri juga berpengaruh ke rate yang nantinya akan diterapkan. Nah, ketika itu semua sudah diungkapkan ke penanggung, nah itu kan dalam konteks pertanggungan asuransi. Dalam konteks pertanggungan ulangnya atau reasuransinya itu juga harus sama antara informasi yang diterima oleh penanggung dari tertanggung harus semuanya juga disampaikan ke reasurandur, ke penanggung ulang. Jangan sampai ada informasi yang berbeda karena di penanggung melakukan proses underwriting sesuai informasi yang mereka terima. Seharusnya underwriter di reas ini juga mendapatkan informasi yang sama. Jadi keputusannya juga more or less seharusnya kalau kebijakannya sama tentu juga sama. Artinya risiko bagus bisa kita ambil, risiko yang kurang baik bisa kita terapkan terms and condition atau mungkin rate yang lebih tinggi. Iya betul, karena kan risikonya yang ditanggung sama penanggung langsung atau penanggung ulang ini kan sama ya barangnya. Jadi sama-sama melakukan assessment juga kan. Jadi mungkin nanti kalau nggak menutup kemungkinan ya masa kalau di fakultatif itu misalnya di penanggung langsungnya itu dia misalnya underwrite mungkin ya dia kasih rate walaupun ada OJK tapi kan nggak fix ya itu kan kalau nggak salah ada range-nya misalnya dia kasih misalnya oke, sekian ternyata waktu di review sama penanggung ulangnya nih sama pihak reas tuh bisa jadi beda juga ya hasil ini ya. Jadi itu juga kenapa penting informasinya itu harus sama gitu ya, harus mirroring antara yang diterima sama perusahaan asuransi dan yang disampaikan ke perusahaan reasuransi. Betul. Kalau di treaty gimana Mbak Dini? Nah kalau di treaty itu mungkin karena kan kita kan aksepnya nggak risk by risk kayak di fakultatif ya. Jadi kalau kita nggak lihat risiko per polis, jadi mungkin kita lebih lihat emang penanggungannya itu portofolio basis dari si perusahaan asuransi itu ya atau tadi seeding company. Nah jadi mungkin informasinya akan berbeda bentuk informasinya, tapi ya prinsipnya itu tetap sama sih. Atmos Good Faith itu ya tetap memang harus diterapkan juga antara si seeding company ke perusahaan reasuransi di dalam perjanjian treaty itu sendiri. Cuman mungkin memang informasinya beda, bukan detail dari si risikonya itu seperti tadi yang dicontoh sama Mas Yudo itu kan lebih ke langsung ke risknya ini ya, okupasinya apa, mungkin penggunaan risiko segala macam. Mungkin kalau di treaty itu ya data renewal treaty-nya itu mungkin lebih ke portofolio, info dari portofolio bisnis si perusahaan asuransi itu sendiri sih kayak gitu. Ya tapi ya itu sama juga kita mengharapkan perusahaan asuransi juga harus menerapkan Atmos Good Faith karena ya gitu kita juga melakukan assessment kan. Mungkin kalau tadi di fakultatif itu di polis lah itu kan udah diatur sama OJK gitu ya, beberapa class of business ya Mas ya. Nah kalau di treaty kan kita ada mungkin kalau di non-prop kita pricing sendiri kan. Nah yang mana kita juga memang melakukan assessment, kita juga memang nge-review menghitung pricing itu sendiri berdasarkan profil dari risiko si seeding itu. Jadi memang sangat penting juga kita mendapatkan profil risiko yang memang sebenarnya gitu dari portofolio asuransi itu. Gitu. Ada tantangan gitu nggak sih? Selama ini kira-kira data-data tuh udah memenuhi kriteria Atmos Good Faith, informasi yang dikasih tuh udah cukup belum sih? Apakah sudah memenuhi kriteria itu sebagai Atmos Good Faith atau? Ya, nah jujur ya kan kalau Atmos Good Faith kan kayaknya sama ya di asuransi atau reas kan sebenarnya kan kita susah ya maksudnya kayak ngeceknya ini benar apa enggak sih, karena balik lagi tadi sesuai ya asas kepercayaan itu ya. Cuman mungkin ya kita bisa sih ngeceknya itu lebih ke common sense kali ya. Mungkin kayak kalau kita terima data ya kita bisa cek secara general ini make sense gak sih mungkin antara data A sama B sama data yang C ini dia align gak sih kayak gitu mungkin. Terus kayak mungkin kita bisa cross check juga ke data keuangannya mereka, kayak masuk akal gak sih exposure yang mereka kasih ini sesuai sama si size company-nya, lebih ke secara general gitu sih. Tapi kalau secara detailnya memang agak sulit. Nah itu dia makanya sangat pentingnya nih sama-sama kesadarannya itu kali ya dari semua pihak nih dia tertanggung, asuransi perusahaan reasuransi itu memang harus sama-sama punya kesadaran buat terbuka gitu. Ya, betul.
Kalau dari treaty itu ya agak susah ya melakukan cross check ya. Iya. Kalau dari sisi fakultatif, sebetulnya kita tuh ada kesempatan. Tidak selalu ada, tapi dalam beberapa occasion tuh ada kesempatan untuk melakukan cross check. Kenapa? Karena kita dalam satu industri ini ada kurang lebih 70 perusahaan asuransi. Sementara risiko yang ada nih sebetulnya ya itu aja. Ada banyak, tapi itu aja. Yang mana mostly ditutup dengan cara co-insurance. Artinya dalam satu pertanggungan risiko ada beberapa panel asuransinya. Dan dari beberapa panel asuransi itu, most of the time mereka akan offer untuk placement fakultatif ke kita, ke Indonesia Re. Jadi kita terima data untuk satu risiko itu dari berbagai source misalnya. Jadi dalam kasus tersebut kita bisa tuh cross check data yang kita terima dari source A sama nggak sih dengan yang dari source B. Kalau sama berarti kan memang ini nih informasi yang available. Nah, tapi kadang ada, nggak sering sih, nggak banyak, tapi adalah dalam 1-2 case itu kita menemukan yang ini ngasih informasi lengkap, yang A, tapi dari source B mereka ngasih nggak lengkap. Ada yang Contoh nggak ada. survei reportnya nggak dikasih, informasi lain ada. Atau ada juga mungkin yang nggak ngasih loss rasionya. Mesti ditanya dulu baru ada loss ratio. Sebenarnya kadang kita terima juga informasinya dari source yang lain gitu. Nah, tapi Mas kalau itu kan kayak lebih ke beda-beda kelengkapannya kan. Ada yang mungkin Iya. dia antara memang ditahan dulu, sengaja ditahan dulu, di-submit sebagian, nanti kalau ditanya baru mereka declare atau mungkin ada alasan lain. Tapi mungkin nggak beda gitu informasinya. Misalnya dari yang seeding A, informasinya itu let's say misalnya loss rasionya sekian. Ternyata dari yang source lain beda gitu informasinya. Saya pribadi belum pernah sih ngelihat yang beda. Jadi ketika informasinya udah lengkap biasanya sama. Cuman memang dari zaman dulu-dulu sih pernah dengar kadang ada case dari sini loss rasionya misalkan 70%, tapi dari source lainnya 40% lebih bagus. Begitu didetailin, terkadang bukan berarti bukan serta merta itu menyembunyikan informasi, nggak juga. Kadang Mungkin emang mungkin ada mislead aja mungkin ya, ada yang satu mereka di point depan of juga view-nya beda informasinya ya. atau cara menghitung klaimnya, reserving klaimnya segala macam. Yang satu dianggap sudah settle, yang satu masih outstanding dan tidak dimasukkan, mungkin seperti itu. Iya. Gitu sih. Tapi balik lagi kan Banyak itu kan case. sebenarnya lebih ke apa ya? Ya tadi ya cross check data yang disubmit dari si asuransi nih ke kita nih, ke pihak Reas Iya. nih sama nggak sih, benar apa enggak, lengkap apa enggak. Tapi kan balik lagi kebenaran yang datanya itu sendiri susah kan ya. Kayak kita pasti masih nggak bisa benar-benar cross check lah sampai ke situ gitu. Balik lagi memang Balik lagi yang harus itu trust. kepercayaan itu. Nah, cuman Kepercayaan. mungkin ada peluang lagi ketika ada loss mungkin ya. Jadi mungkin ketika nanti ada loss, ya kalau memang terjadi ada lossnya, kita bisa mungkin ada kesempatan buat investigasi atau survei lebih dalam. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang ternyata kurang sesuai gitu, mungkin misalnya di penutupan waktu kita assess di awal, di infonya misalnya apa A gitu, ternyata waktu loss kita akhirnya baru tahu kok beda sama yang info yang kita terima di awal gitu kali ya. Emang kayaknya sih banyak case di asuransi ini Pasti ketahuannya baru akan bisa ada momen untuk melakukan pengecekannya itu ya ketika terjadi klaim. Emang klaim ini biaya pendidikan paling mahal. ya benar. Jadi apa ya? Harus nunggu klaim dulu apa ya. bahasanya? Hilirnya ya. Jadi hilirnya gitu dari semua risiko tuh akhirnya kita bisa ini tuh waktu ada klaimnya itu sendiri. Gitu. Nah, kalau di treaty sendiri juga ini sih, maksudnya kayak apalagi kan kalau di treaty itu kita penanya itu kan di seeding kan, kayak kita kasih kapasitas gitu sekian dan mereka yang right gitu, dan apa yang realisasinya itu pun yang kita terima. Apalagi kalau di proporsional itu kan walaupun mungkin ya beberapa tahun ini kita udah apply reporting gitu, cuman kan balik lagi ya itu kita nggak bisa cross check juga gitu sebenarnya bener nggak sih risiko alokasinya mereka, atau mungkin risiko yang itu tuh sesuai nggak sih sama terms and condition treaty yang udah kita set kayak gitu. Jadi ya memang balik lagi utmost good faith lagi sih ini, seberapa memang harus benar-benar dijunjung tinggi nih, karena
ya itu dia, kita nggak bisa, walaupun sebenarnya ya di treaty ada sih klausulnya, mungkin di fakultatif atau di polis juga pasti ada kan klausul buat kita mungkin ada hak buat inspection atau apa gitu, tapi kan kayak kita nggak mungkin selalu melakukan itu juga kan, jadi balik lagi memang asasnya tuh ya trust. Dan keterbukaan dan kebenaran data yang disampaikan itu at the end of the day, terutama mungkin di yang sifatnya bulk ya, di portfolio kayak treaty, itu ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga juga. Ya nggak sih? Karena reinsurer atau bahkan dari kita ke retro kita, bisa jadi nih misalkan retro kita melihat data yang kita berikan, kita supply ke mereka, misalkan tidak akurat, mungkin in one way mereka bisa mendeteksi lah dari sisi kita reinsurer ke asuradur, ke seeding company, itu juga in a way kita bisa curiga sedikit lah ketika kita melihat data yang kurang komprehensif, terlihat tidak akurat, tidak sesuai dengan keadaan aktual, itu otomatis pasti mau nggak mau akan ada adjustment ya, akan ada sedikit loading di harga. Ya. Itu karena balik data itu semua memang pasti kan kita butuh buat assess, dan ya itu tadi buat semua keputusan kita salah satunya paling pergi ya harga ya, entah itu di tarif premi, di asuransi semua ya, terms-termsnya juga apakah kita harus apply beberapa pengetatan terms atau kita harus impose apa. Nah Mas Yuda, kan kita juga sebenarnya kalau kita kan punya backup retro kan, berarti sebenarnya kan kita pun juga sebenarnya salah satu pihak ya tertanggung lah ya, tertanggung atau berarti ya sebagai reinsured lah dari retrocession kita. Nah berarti kan sebenarnya kita juga sangat perlu menerapkan utmost good faith. Ya selain utmost good faith kita kepada pihak tertanggung kita atau seeding company, kita juga harus menerapkan utmost good faith kepada pihak retrocessioner kita kan, atau sebagai ya penanggung ulang kita gitu. Nah sebenarnya salah satu usaha gimana sih kita biar bisa meningkatkan utmost good faith itu, menerapkan utmost good faith itu sendiri dari kita ke pihak retrocessioner kita, itu kan kita lagi berusaha meningkatkan kualitas data di internal kita. Ya kan? Jadi kita kualitas data, poin-poin istilahnya ya, kolom-kolom data, field data yang ada di sistem kita itu juga sedang kita rapihkan lah, dan kalau mungkin memang kita tambahkan untuk mendapatkan level of granularity data yang memang dibutuhkan, yang adequate lah. Jadi kita olah data-data, kumpulan data dari berbagai account kalau di fakultatif, dan kumpulan data dari treaty, itu ketika disatukan di tim portfolio management itu bisa menghasilkan kualitas data yang oke, yang bagus, yang berkualitas, dan memang menggambarkan portfolio kita yang memang Indonesia seutuhnya gitu. Betul. Jadi in a way kita juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas data juga, sehingga harga yang kasarnya ya, harga retro yang di-charge ke kita itu supaya betul-betul sesuai dengan portfolio kita. Betul. Jadi sepadan, nggak over, nggak terlalu murah juga. Jadi ya benar-benar ya fair ya. Sama lah yang kita harapkan, yang kita terima juga dari seeding kepada kita, itu pun kita juga lakukan dan kita usahakan ke pihak retro kita. Betul. Nah, cuman kan untuk mendapatkan tadi data yang granular itu, ya itu kita juga butuh bantuan nih, karena data kita kan source-nya pasti dari data-data yang kita terima dari seeding company. Dari 2 tahun inilah ya, dari tahun 2023 dan 2024 dan bahkan ya 2025 ini kita mulai menerapkan yang namanya treaty bordereau reporting. Mana kan tahun-tahun sebelumnya itu kalau di non-life ya, kita tuh memang masih non-reporting basis ya Mas Yudo. Jadi benar-benar kita nih percaya banget nih sama seeding companies. Kita benar-benar cuma terima stoa tanpa ada detail risikonya. Kita cuma lihat dapat summary-nya aja nih, berapa sih produksi seeding ini dalam 1 kuartal, preminya, komisinya, klaimnya. Tapi kita yang benar-benar nggak tahu tuh detailnya itu apa. Jadi benar-benar kita benar-benar tadi itu trust aja gitu, memang non-reporting. Nah cuman sekarang selain meningkatkan transparansi dan juga ya itu sebagai usaha kita juga meningkatkan kualitas data kita lah ya, yang lebih proper dan lebih ya transparansi juga, kita ke
retro, makanya kita juga menerapkan border reporting. Di dalamnya kita bisa lihat detailnya segala macam, sama lah kualitasnya sama di fakultatif ya, benar-benar risk basis gitu, benar-benar semuanya ada informasinya. Berarti pengelolaan portfolio kita bisa semakin tajam ya, semakin Betul. tajam, semakin tepat, semakin akurat. Betul. Iya. Banyak banget selain ke retro, data itu kita jadi data yang lebih tadi bahasanya lebih utuh lah ya, ke pihak retro kita, juga perlu analisis di internal kita juga itu benar-benar jadi decision maker-nya lah ya. Kita jadinya data driving gitu, datanya tuh benar-benar di keputusan kita tuh memang dibentuk dari data yang memang sudah sangat komprehensif gitu kan analisanya. Reporting ini udah berjalan berarti? Udah. Kita udah berjalan sebenarnya dari 2024 sih, mostly dari 2024. Cuman ya itu ya, karena memang masih 1 tahun nih Mas, jadi masih transisi lah gitu. Transisi benar-benar dari seeding juga masih transisi. Maksudnya mereka udah lapor, walaupun beberapa mungkin masih menyesuaikan dari sistemnya juga. Kendala sistem Kendala biasanya sistem sih seperti terutama, itu. karena kan memang datanya sangat besar ya. Dalam satu kuartal tuh kan bisa puluhan ribu risiko mungkin kan, jadi memang sangat besar. Jadi kita masih di proses transisi, tapi sudah kita impose dari tahun lalu gitu sih, dan harapannya mungkin 2025 udah lebih smooth lagi nih. Jadi benar-benar datanya udah bisa kita terima semua, kita olah dan kita manfaatkan sesuai harapan kita gitu Mas. Oke Mas, jadi kan berarti kan bordereau itu selain pentingnya tuh di tahap tadi akseptasi ya, waktu kita kan kita akseptasi, kita mau nutup suatu risiko atau mungkin satu portofolio di mana semua data tuh memang diperlukan menjadi salah satu dasar utama lah ketika underwriter tuh melakukan assessment dan keputusan dari underwriting itu sendiri. Tapi juga tadi itu akan sangat berdampak ketika klaimnya juga kan. Jadi ketika klaim itu juga nanti bisa jadi kita, karena waktu klaim kita kan investigasi, kita akan lihat analisa klaim lah ya, kita akan lihat kesesuaian cost of loss-nya tuh sesuai gak sih sama risiko yang dijamin, kemudian risikonya itu sama gak sih sama yang memang di cover di awal, dan segala variabelnya itu ya kan. Iya. At least kita belum ngomongin konsekuensi apakah klaim itu menjadi liable atau tidak, tapi at least pasti akan terjadi, kemungkinan besar terjadi dispute. Ya. Dan di sini namanya kalau udah dispute masalah klaim itu kan pasti memakan waktu yang lebih lama ya dalam tenaga. penyelesaiannya, betul. Ya, jadi ya itu sih, balik lagi sebisa mungkin saat penutupan, baik itu di asuransi di depan, asuransi langsung nih dari si tertanggung ke penanggung, ke pihak asuransi, terus dari asuransi ke penanggung ulang ke kita, keluar asuransi, terus juga mungkin kalau yang melibatkan intermediary juga salah satu pihak yang juga nggak kalah penting untuk menerapkan Atmos Good Faith ini ya Mas Yudo ya. Jadi kayak benar-benar salah satu pihak yang harus juga mempunyai awareness yang sama gitu untuk menyampaikan ya ini Atmos Good Faith ini, supaya semua informasi data-data ya, terutama material fact ya, itu tuh tersampaikan ke semua pihak itu secara utuh, lengkap, dan sesuai faktanya seperti itu. Industri asuransi dan reasuransi itu kan memang pondasi utamanya itu trust, kepercayaan. Jadi semua berawal dari janji. Kepercayaan itu aset paling penting yang harus kita jaga bareng-bareng nih di industri ini. Jadi oleh karena itu transparansi di sini nih, di industri ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan untuk semua pihak, baik dari penanggung dan dari semua ya, tertanggung juga, intermediary juga, pokoknya semua termasuk yang ada dalam industri ini. Betul. Dan dengan menjunjung tinggi transparansi itu, kita nggak hanya melindungi bisnis ini, tapi juga memastikan keberlanjutan dan integritas dari industri asuransi di Indonesia. Tuh, cakep Mas Yuda. Iya, gue tahu deh. Ya, setuju banget sih. Jadi memang itu dia, memang di industri ini ya kita memang berasaskan kepercayaan, dan memang ya itu dia janji ya. Kita kan nggak ada intangible lah, nggak ada barang, nggak ada apa. Kita memang memberikan ya janji, kita akan memberikan cover asuransi ganti rugi ya dari risiko yang ditanggung dari pembayaran premi itu sendiri. Jadi memang semua itu ya harus setransparansi mungkin gitu. Dan tapi nggak usah takut juga nih, semua pihak ini, maksudnya pihak-pihak terlibat kan tadi kan kita harus terbuka ya Mas ya, semua data kita sampaikan, kita kita harus transparansi. Cuman balik lagi, si data itu juga kita punya kewajiban kan buat menjaga
si kerahasiaan data itu sendiri. Pastinya karena gimana pun juga data itu balik lagi punyanya tertanggung. Kita sebagai si penerima data bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Hanya boleh dikelola ya di lingkungan kita sendiri ini aja. Ketika kita terima data untuk fakultatif, misalkan akun-akun fakultatif, kita terima data-data informasi yang sebetulnya itu pasti kan informasi yang sifatnya konfidensial. Tapi begitu kita terima itu dari seeding company ya kita keep, kita treat itu sebagai suatu dokumen yang konfidensial dan kita pastikan kita jaga kerahasiaannya. Dan apalagi di treaty mungkin ya pasti. Dan ya benar-benar kita pakai sebagaimana keperluannya kan, untuk kita lakukan assessment, kita lakukan analisa risikonya itu betul pun di treaty, benar Mas. Ya kayak kita kan dapat dari seeding company, apalagi kan yang suatu portofolio ya, kita dapat ibaratnya dapurnya lah ya, dapurnya perusahaan asuransi, kita tahu dalamnya nih portofolio mereka, ya itu pasti kita jaga konfidensialnya itu sendiri gitu. Kita benar-benar hanya pergunakan dalam kebutuhan analisa dari underwriting itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi balik lagi si Atmos Good Faith itu salah satu prinsip yang sangat penting ya Mas ya. Jadi benar-benar ya salah satu kunci, walaupun ada banyak prinsip asuransi lainnya ya, beberapa yang lainnya, tapi ini yang salah satu yang menjadi ya bisa dibilang kuncian juga, karena itu dia dasarnya dari industri ini ya memang kepercayaan itu sendiri. Jadi memang segimana mungkin memang kita semua, setiap pihak itu punya kesadaran untuk menerapkan Atmos Good Faith ini kapanpun itu ya, baik di waktu penutupan tadi atau bahkan mungkin setelah berjalannya risiko atau pertanggungan itu ya, misalnya ketika ada alteration itu juga masih berlaku kan, kita harus tetap declare tuh misalnya tiba-tiba kalau di fakultatif mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada alteration, mungkin TSI-nya naik atau mungkin ternyata ada sesuatu perubahan lah ya, mungkin yang mempengaruhi risiko atau material fact-nya itu harus disampaikan. Begitupun di treaty, mungkin kalau ketika tiba-tiba mungkin ada perubahan kebijakan underwriting atau mungkin ada risiko yang ada kebijakan sehingga butuh dilakukan penyesuaian di TC treaty-nya, itu juga harus disampaikan. Bahkan sesimpel perubahan nama perusahaan tertanggung misalkan, atau mungkin perubahan nama seeding company karena terjadi merger, akuisisi dan sebagainya. Itu semua harus diinfokan karena itu merupakan fakta-fakta material. Tuh. Ya, kayaknya udah cukup banyak ya Mas pembahasan kita, nggak kerasa nih dari panjang. Ya lumayan dari di depan di asuransi bahkan sampai ke retro sesinya ya. Yang mudah-mudahan semua pembicaraan kita nih, obrolan kita banyak membawa manfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Dan jangan lupa tonton terus Rain Podcast. Like, subscribe, and comment di sosial media Indonesia Re semuanya, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih ya Mas Dido. Thank you semua.